Saya pekerja, istri juga bekerja. Kenapa kok kita gajinya dipotong dua-duanya? Kenapa ya Pak ya? Kok nggak salah satu aja gitu? Upah yang menjadi dasar perhitungan iuran itu adalah maksimal 12 juta. Minimal adalah UMK itu untuk pekerja badan usaha atau sektor swasta. Datanya nanti pakai nama apa Pak? Masa nunggu akikoh penambalan nama dulu ya Pak ya? Iya. Jadi ada yang nggak diperbolehin tuh sama HRD-nya. Hello, welcome back to Pojokin Podcast JKN Mojokerto Jombang terkini. Nggak kerasa ini udah episode kelima dari Pojokin. Hari ini kita mojok bareng lagi loh. Siapa sama siapa? Tunggu sebentar ya. Jangan lupa dulu subscribe dulu channel Pojokin karena semakin hari informasinya semakin banyak. Oke, sekarang aku kasih tahu kita hari ini mojok bareng siapa? Kita mojok bareng Pak Lalu. Welcome Pak Lalu ke Pojokin. Perkenalan dulu Pak Lalu. Siapakah Pak Lalu ini? Master of apakah dia? Iya, makasih Mbak Tania. Perkenalkan, saya Lalu. Saya di BPJS Kesehatan Kecil Mojokerto sebagai Kepala Bagian Kepesertaan. Pasti ini menanya tentang kepesertaan, pasti. Oh iya, jelas dong, ya kan? Sudah ketemu dia, Pak Lalu adalah Master Kepesertaan. Jadi tentang peserta-peserta BPJS mau tanya ini, peserta-peserta JKN mau tanya apa, ini dia masternya, ya kan? Jadi jawabannya langsung, Bapak. Ini ada beberapa pertanyaan ya Pak ya, nanti. Jadi pertama, gini Pak, jadi di episode 2 kita sudah membahas tentang jenis-jenis peserta JKN. Nah, di episode 2 kita itu ada pertanyaan Pak. Ini nih, pertanyaannya di mana ya nanti? Di atas ini ya. Ini pertanyaannya, katanya gini. Saya pekerja, istri juga bekerja. Kenapa kok kita gajinya dipotong dua-duanya? Kenapa ya Pak ya? Kok nggak salah satu aja gitu? Ini mau satu-satu atau mau rapel? Atau satu-satu dulu ya dijawab. Satu-satu dong. Ya, makasih Mbak Tania. Terkait pertanyaan yang baru saja disampaikan tadi, itu sebenarnya sering terjadi atau sering ditanyakan pada saat kegiatan-kegiatan sosialisasi. Entah itu mau sosialisasi ke masyarakat atau ke badan usaha. Jadi pada prinsipnya setiap setiap pekerja penerima upah dalam hal ini wajib didaftarkan oleh pemberi kerjanya. Ini dituangkan dalam Perpres 82 tahun Perpres 82, sehingga setiap pekerja penerima upah memiliki kewajiban untuk mendaftarkan dirinya, dan setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya. Seperti itu. Dan perlu dicatat nih, sebenarnya untuk pasangan suami, entah itu suami dan istri yang bekerja, itu stigmanya masih kenapa dipotong, dua-duanya dipotong. Jadi sebenarnya kalau untuk pekerja penerima upah satu pekerja itu hanya satu yang membayar iuran. Jadi stigmanya di masyarakat itu suaminya dipotong, istrinya dipotong, anak-anaknya dipotong. Betul. Padahal itu sebenarnya iurannya satu, tapi mencakup 5 anggota keluarga maksimal. Berarti itu. Suami, istri, dan 3 orang anak. Dan yang pasti untuk pemberi kerja dibebankan iuran sebesar 4%, dan pekerjaan sendiri adalah 1% sesuai dengan upah yang diterima. Itu. Jadi sebenarnya cuma 1% potongannya, tapi bisa untuk sekeluarga. Nah, itu anak-anaknya ikut ke yang mana itu Pak? Dibagi 2 atau bagaimana? Jadi begini, untuk pasangan itu akan memilih hak yang lebih tinggi untuk anak-anaknya. Jadi kalau misalnya sesama PNS nih, misalnya sesama PNS, suaminya golongan 4, istrinya golongan 2, nanti anak-anaknya mengikuti golongan tertinggi, yaitu golongan ayahnya. Terus istrinya seperti apa? Istrinya akan mengikuti golongan yang tertinggi haknya. Walaupun secara golongan dia kelas 2 ya, karena dia golongan 2, dia di kelas 2, dia tetap memiliki hak kelas 1 seperti suaminya. Oh gitu. Dia mengikuti golongan yang tertinggi. Jadi tetap dapat yang paling menguntungkan ya Pak ya. Itu.
Jadi kalau misalnya nanti kalau untuk pekerja sendiri itu apa iurannya itu 1% dari gaji berapapun atau bagaimana Pak? Ya, jadi untuk pekerja penerima upah itu diatur maksimal upah yang menjadi dasar perhitungan iuran itu adalah maksimal 12 juta. Minimal adalah UMK itu untuk pekerja badan usaha atau sektor swasta. Kalau lain halnya dengan pegawai yang di lingkup penyelenggaraan negara, itu sudah diatur di regulasi sesuai dengan golongannya. Golongannya, betul-betul. Jadi sesuai dengan golongannya, tapi kalau yang badan usaha itu ada maksimalnya. Jadi walaupun gajinya misalnya 50 juta ya Pak ya, direkturnya pun juga termasuk di 12 tadi maksimalnya. Iuran maksimal itu adalah 600.000. 12 juta dikali 5%. 1%-nya dibebankan ke pekerja, 4%-nya di pemberi kerja. Oke, 600.000 itu dari 5%. Berarti 1%-nya adalah 120.000 ya Pak ya? Ya, jadi iuran maksimal itu 600.000, maksudnya gaji maksimal yang dijadikan dasar perhitungan itu ada 12 juta. 12 juta dikali 5% kan 600.000. 600.000 itu sudah mencakup 5 orang anggota keluarga. 5 orang anggota keluarga, luar itu biasa. Paling maksimal. Bisa jadi nanti gajinya yang ada yang 4 juta, ada yang 5 juta. Cuman batas minimum yang harus kita ketahui bersama adalah batas UMK yang ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing. Pemerintah daerah. Jadi itu ya, dari maksimal aja sebenarnya untuk pekerja sendiri hanya 1%, dan itu lebih jauh ya di bawah dari peserta mandiri. Dan itu pun mendapat hak kelas berapa Pak? Kelas 1. Itu sudah jadi potongan yang untuk pegawainya 1% itu untuk mendapat hak kelas 1 untuk 5 orang. Wow, luar biasa ya kalau jadi batas hak kelas rawat untuk segmen PPU swasta adalah upah di atas 4 juta itu haknya kelas 1. Upah di bawah 4 juta sampai dengan batas UMK itu haknya di kelas 2. Jadi untuk PPU tidak ada yang memiliki hak kelas 3. Hanya kelas 1 dan kelas 2. PPU tidak ada hak kelas 3, tetapi kelas 1 dan kelas 2. Nah, oke Pak Lalu, terima kasih jawabannya yang tadi untuk pertanyaan pertama sudah pada jelaskan. Nah, ini ada lagi pertanyaan kedua. Ini pertanyaannya juga sering ditanyain nih sama orang-orang. Aku udah nggak kerja lagi Mbak. Nah, tapi masih pengen jadi peserta JKN. Bagus ya Pak niatnya ya. Walaupun sudah nggak bekerja, pengen menjadi peserta JKN. Gimana caranya Pak? Ya, pekerja penerima upah yang berhenti atas kemauan sendiri atau mendapatkan PHK itu tidak bisa melanjutkan kepesertaan JKN-nya. Ya, ada berbagai macam cara ya. Kalau untuk PHK itu sebenarnya sudah diatur di regulasi di Perpres 59 kalau yang terbaru ya. Itu untuk yang PHK bisa mendapatkan jaminan atas PHK-nya itu 6 bulan. 6 bulan tetap menjadi peserta JKN. Menjadi peserta JKN tapi haknya di kelas 3. Di kelas 3. Kalau dulu dia waktu kerja haknya di kelas 1, kena PHK, dia bisa dijamin sebagai yang PHK itu haknya di kelas 3 selama 6 bulan dengan catatan dia harus melaporkan. Karena kenapa dia harus melaporkan? Untuk mengetahui bahwa dia memang belum bekerja selama 6 bulan. Itu harus dilaporkan. Kemudian untuk yang pesertaan PPU-nya berhenti karena dia keluar dengan kemauannya sendiri, dia bisa melakukan mutasi segmentasi peserta sebagai peserta mandiri. PBPU, ya Pak ya? Peserta mandiri atau peserta PBPU yang iurannya murni dibayar oleh si peserta itu sendiri. Itu bisa milih kelas 1, 2, ataupun kelas 3, tergantung dari kemampuan membayar iurannya seperti apa. Terus ada lagi nih yang nanya, itu bisa langsung aktif atau enggak gitu ya. Betul. Jadi kalau untuk sisi aturan proses administrasi, ketika dia di PHK atau dia berhenti dari segmen pekerja penerima upah N+1 bulan sebelumnya, itu dia tidak kena 14 hari. Tapi kalau dia lebih dari 30 hari, itu kena masa
tunggu 14 hari seperti peserta mandiri yang baru mendaftar. Oh gitu. Jadi kalau kalian sudah nonaktif dari pekerjaan kalian, segera langsung ya. Jadi misalnya kalian nonaktif di bulan Oktober ini, November langsung daftar jadi peserta PBPU. Jadi lewat kanal-kanal yang udah aku jelasin di episode sebelumnya. Jadi nggak usah ke kantor, karena bisa juga ya Pak ya lewat kanal layanan tatap muka. Bisa. Aktifannya. Banyak kanal-kanal yang sudah disediakan oleh BPJS Kesehatan, baik itu mau BPJS keliling termasuk, kemudian ada BPJS online dan lain sebagainya yang sebenarnya bisa diperoleh oleh masyarakat tanpa harus datang ke kantor BPJS Kesehatan. Betul, apalagi yang lewat handphone juga Pandawa juga ya Pak ya. Nanti ada fitur untuk perubahan segmen kepesertaan. Jadi kalian nggak usah takut. Jadi kalian tetap bisa jadi peserta JKN karena penting buat selalu punya kartu JKN aktif. Betul sekali Mbak Tania. Selanjutnya tadi kan Pak Lalu udah jelasin ya Pak ya, kalau untuk pekerja penerima upah itu iurannya 1% dan 4% itu menanggung untuk suami, istri, dan 3 orang anak. Nah, misalnya nih Pak, awalnya belum menikah, kemudian menikah, atau anaknya masih 1, mau nambah anak kedua, ketiga, gimana Pak? Iya. Jadi penambahan anggota keluarga dalam pesertaan PPU itu gampang sebenarnya, itu hanya tinggal lapor ke HRD-nya untuk diinput di aplikasi Edabu sebenarnya, bisa langsung. Terus kalau untuk yang baru menikah bisa langsung diinput data-datanya di aplikasi yang sudah dipegang oleh masing-masing badan usaha. Kemudian untuk yang baru lahir nih anaknya di rumah sakit, itu bisa langsung didaftarkan oleh petugas rumah sakit melalui aplikasi SIPP namanya, saluran informasi penanganan pengaduan di rumah sakit. Melalui aplikasi itu bisa di-entry dan anaknya kalau memang membutuhkan pelayanan bisa langsung mendapatkan jaminannya. Oh, jadi petugas rumah sakit kita juga sudah terinformasikan ya Pak ya. Semua rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sudah terinformasikan kalau ada bayi baru lahir langsung bisa di-entry jadi peserta JKN kalau dia anak dari peserta PPU ya Pak ya. Nah, jadi yang penting itu harus menginformasikan. Jadi karena itu sudah masuk tanggungan gaji kalian, nggak akan ada potongan tambahan ya Pak ya. Betul. Jadi pada prinsipnya perubahan data itu menjadi tanggung jawab peserta. Entah itu perubahan alamat, perubahan status menikah, perubahan anak, itu menjadi tanggung jawab peserta untuk melaporkan setiap perubahan yang terjadi ke BPJS Kesehatan. Kan BPJS Kesehatan nggak tahu ya apakah dia sudah menikah, apakah dia sudah punya anak atau apa. Jadi setiap perubahan harapannya peserta melaporkan melalui kanal-kanal yang sudah ada, dan sangat dipermudah sekarang untuk bayi baru lahir tadi di SIPP itu sudah bisa, walaupun data-data si bayi belum ada itu bisa. Jadi datanya nanti pakai nama apa Pak? Masa nunggu akikoh penambalan nama dulu ya Pak ya? Iya. Jadi untuk bayi baru lahir itu bisa menggunakan nomor KK dari orang tuanya, dan nanti namanya akan menjadi bayi Nyonya Tania misalnya, seperti itu. Bayi nama ibunya ya nama Pak ibunya. ya. Dan itu maksimal 3 bulan untuk proses melaporkan ke Dukcapil setempat supaya dia memiliki NIK definitif dan memiliki nama sehingga nanti bisa diupdate sesuai dengan data Dukcapilnya. Jadi Bapak Ibu yang baru punya bayi nggak usah khawatir, bayinya bisa pakai nama ibunya dulu. Yang penting udah punya kartu BPJS dulu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa waktu lahir itu bisa langsung dijamin ya Pak ya dengan pelayanan dari JKN juga. Nah, terus Pak, kalau misalnya nih ya, tadi kan yang ditanggung suami, istri, dan 3 orang anak. Tapi kalau ada anak keempat, kelima, keenam, mungkin ada 11 sampai jadi ke-11an, mungkin rencananya bikin timnas gitu ya kan? Gimana Pak? Iya, jadi Mbak Tania mau punya anak sampai berapa nih ceritanya? Kalau saya kan mengikuti program pemerintah ya. Ya, baik. Untuk anak keempat dan seterusnya itu bisa didaftarkan baik itu melalui
peserta sebagai segmen peserta mandiri, atau untuk pekerja penerima upah badan usaha itu bisa melaporkan nanti sehingga iurannya hanya 1% dari upah yang tadi dasar perhitungan tadi. iurannya. Jadi 1%. Jadi setiap anak nambah 1%, nambah anak satu lagi 1%. Dan tidak hanya anak, sebenarnya iuran tambahan 1% itu bisa juga dilakukan pendaftaran bagi orang tua dan mertua. Oke, ternyata orang tua dan mertua itu bisa menjadi tanggungan pekerja juga ya Pak. Jadi nggak perlu bayar iuran ke Mandiri. bank, tapi langsung dipotong dari gaji. Untuk segmen peserta pekerja penerima upah badan usaha swasta. Badan usaha swasta ya Pak ya. Karena kalau yang segmen PNS atau penyelenggara negara daerah itu masih belum sistemnya belum support untuk pemotongan langsung, sehingga itu masih mekanismenya pendaftarannya masih manual. Oh, jadi disarankan tetap mengikuti mandiri, ya Pak ya, PBPU. Nah, jadi kalian kalau mau berbakti ya kepada orang tua dan mertua ya, ikutkan 1% dari gaji kalian ya, pekerja-pekerja swasta ini bisa loh berbakti sama orang tua, ngasih program JKN ya kan, jadi biar orang tua sama mertuanya nggak perlu bayar sendiri. Nah, terus nih ya kan Pak Lalu, jenis kepesertaan kita kan juga ada yang ditanggung sama pemerintah ya Pak ya? Pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pemerintah pusat, PBIJK maupun yang PBPU Pemda. Nah, ini Pak, itu kan kalau untuk yang ditanggung pemerintah daerah mendapat hak kelas 3 ya Pak ya. Nah, mana tahu Pak, syukur-syukur alhamdulillah masyarakat yang ditanggung pemerintah tersebut itu punya rezeki lebih dan ingin ikut BPJS Kesehatan dan ingin mendapatkan hak perawatan kelas 2 atau kelas 1, apa dia bisa ya Pak ya? Ya, jadi bisa saja itu sama halnya untuk melakukan perubahan mutasi segmen peserta. Ya. Banyak yang terjadi itu biasanya kalau dia berubah status sosialnya, dalam hal ini dia ternyata diterima bekerja. Betul. Kemudian dia mungkin dulu dia didata masih masuk sebagai kategori yang menerima bantuan, tapi sekarang mungkin dia sudah bisa berdikari ya, bisa membayar iuran secara mandiri dan mungkin dia memilih benefit yang lebih tinggi, itu bisa mutasi ke segmen peserta mandiri. Oh gitu, jadi dia bisa. Caranya sama, yaitu melakukan proses pendaftaran melalui kanal-kanal yang sudah ada. Hanya kalau yang berubah sebagai segmen peserta PPU swasta atau PPU pekerja penyelenggara negara, itu dia bisa mendaftarkan melalui HRD-nya langsung di aplikasi eDabu ya, atau yang kalau penyelenggara negara biasanya kami itu melakukan proses pemutakhiran data dengan teman-teman di PKD dan BPKAD. Jadi kalau misalnya yang jadi pekerja ya Pak ya, akan dikoordinasikan dengan HRD ataupun satuan kerja masing-masing ya Pak ya. Jadi bisa teman-teman. Jadi kalau kalian itu sekarang sudah mendapat kerja yang sebelumnya jadi ini dibiayain pemerintah, bisa mendaftar menjadi peserta JKN mandiri atau peserta PBPU ya kan. Jadi kalian nggak usah khawatir, memang banyak jenis kepesertaan BPJS, kepesertaan JKN, tapi semuanya itu manfaatnya sama ya Pak ya. Hanya yang membedakan manfaat medisnya sama, manfaat akomodasinya saja yang berbeda antara kelas 1, 2, dan kelas 3. Dan satu lagi nih, sering kali terjadi di lapangan bahwa peserta pekerja penerima upah yang ingin mendaftarkan istri dan anak-anaknya itu terkadang masih terkendala di pemahaman. Jadi pemahaman, jadi ada yang nggak diperbolehin tuh sama HRD-nya. Jadi itu yang mungkin nanti akan kita tindak lanjuti, melakukan proses pemutakhiran secara mandiri juga ya, melalui pemadanan data dengan Dukcapil. Kalau misalnya dia istilahnya anggota keluarga yang belum terdaftar sebagai peserta JKN, kalau dia peserta PPU pekerja penerima upah, itu bisa langsung ditindaklanjuti berdasarkan data-data yang ada di Dukcapil. Kan di Dukcapil kelihatan tuh dia sudah menikah, istrinya, anaknya. Kalau di
padankan datanya, ternyata belum terinput, itu bisa langsung diproses. Bisa langsung diproses. Jadi sebenarnya kan nggak ada efeknya ya Pak ya, mendaftarkan hanya pekerjanya saja maupun anggota keluarganya, tapi tadi pemahamannya yang di lapangan masih ada yang berbeda. Jadi Sobat JKN udah jelas banget ya tentang peserta-peserta JKN yang tadi pertanyaannya itu, kalau masing-masing bekerja itu juga bagaimana, kemudian untuk menambahkan anggota keluarga bagaimana, bahkan dari bayi pun sudah bisa menjadi peserta JKN ya kan Pak. Kemudian juga untuk yang sudah tidak bekerja itu tetap bisa menjadi peserta JKN melalui segmen yang lain. Nah bahkan yang sudah ditanggung sama pemerintah pun bisa memilih, kita punya hak untuk memilih mana manfaat yang ingin kita dapatkan lebih baik. Jadi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Terima kasih banyak Pak Lalu udah hadir di Mojok Bareng hari ini. Dan jangan lupa sekali lagi ya Pak ya, subscribe bareng biar konten-konten kita semakin beragam dengan informasi-informasi yang lebih banyak lainnya. See you, bye-bye.